Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 23 April 2022, bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara soal bagaimana kedegilan hati para rasul masih menyeliputi mereka meskipun Yesus telah bangkit. Hal ini terjadi ketika Maria Magdalena dan juga 2 murid yang melakukan perjalanan keluar kota berusaha menyampaikan kesaksian, namun masih belum mampu memperoleh kepercayaan dari para murid yang lain. Hal ini menjadi poin utama bagaimana akhirnya kita juga diajak untuk menyadari sungguh bahwa kita harus mampu untuk senantiasa menaruh percaya kepada segala karya yang Bapa miliki dalam hidup kita. Ketika misalkan kita mampu untuk berbicara, ya saya percaya, ya saya memiliki iman, namun saya tidak mampu untuk melakukan atau mewujudkannya lewat tindakan nyata, apakah kita tidak sama seperti para murid yang menyaksikan kebangkitan Yesus, yang menyaksikan kesaksian Maria Magdalena dan juga 2 murid yang lain? Hal itu sama saja. Para rasul mendapatkan banyak pengajaran, banyak sabda yang telah Yesus bicarakan soal Ia akan bangkit pada hari ketiga. Akan tetapi para rasul tidak mudah percaya terhadap kesaksian yang diberikan oleh Maria Magdalena dan juga 2 murid yang lain. Hal itu kemudian mengajak kita, sudahkah kita akhirnya mampu untuk sungguh menaruh rasa percaya kepada segala karya yang Bapa berikan dalam hidup kita? Ataukah kita masih mudah untuk terus-menerus bertanya mana karya Bapa, mana kebaikan Bapa dalam hidup kita, padahal kita sudah setiap hari menerimanya tanpa kita sadari. Mari bersama-sama kita mohon rahmat, keterbukaan agar kita mampu mencermati segala karya yang telah Bapa hadirkan dalam hidup kita dan segala rahmat yang telah diberikan kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah setia memenuhi janji-Mu melalui setiap peristiwa hidup yang kami miliki. Berikanlah kami keberanian dan mampukanlah kami agar kami mampu mewartakan kepada setiap orang bahwa Engkau selalu melestarikan hidup setiap orang sampai kami akhirnya Kau satukan dalam kerajaan-Mu kelak. Ini semua kami mohon kepadamu Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.